Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan yang berbahagia dan dirahmati Allah. Jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala ujian yang Allah berikan kepada kita. Ada pertanyaan dari teman-teman, kenapa ujian yang Allah turunkan ini tidak hanya menimpa orang-orang yang maksiat saja, tetapi justru juga menimpa orang-orang yang beramal soleh, para ahli ibadah, para ahli zikir, para hafiz Quran. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, jadi seperti ini kawan-kawan, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan suatu musibah, menurunkan suatu penyakit, katakanlah seperti itu, bukan semata-mata hanya teguran saja, tetapi bisa jadi itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ujian keimanan pada seseorang yang Allah ingin meningkatkan derajat keimanan orang tersebut. Ya, kita mungkin masih teringat tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam, bagaimana Allah menguji Nabi Yusuf alaihi salam dengan sedemikian rupa ujiannya. Tapi ketika Allah selesai menguji, Allah angkat derajat Yusuf setinggi-tingginya. Lalu mungkin kita masih ingat juga dan kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah hamba Allah yang penyabar, hamba Allah yang sangat soleh sekali. Tetapi Allah ingin menguji keimanan dan kesolihannya dengan harta yang berlimpah ruah. Dianya taat sekali beribadah kepada Allah. Lalu Allah ingin menguji dia apabila terjadi kemiskinan kepadanya, apakah dia masih akan tetap beribadah kepada Allah. Lalu Nabi Ayub alaihissalam menderita penyakit yang pada waktu itu tidak ada orang yang menderita sakit seperti sakitnya Nabi Yusuf alaihissalam. Apa Allah benci kepada Nabi Yusuf? Tidak. Allah tidak benci kepada Nabi Yusuf. Justru Allah sedang menguji keimanan Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, dan dia ingin membuktikan kepada setan laknatullah bahwa Ayub bukan hanya ketika kaya saja beribadah kepada Allah, tetapi ketika diuji dengan sakit yang luar biasa, dengan kemiskinan, tetapi dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya teman-teman yang berbahagia dan dirahmati Allah, yang paling penting saat ini harus kita lakukan, yang pertama adalah tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menurunkan sebuah ujian kepada seorang hambanya yang di luar batas kemampuan dari hambanya tersebut. Tetaplah bersabar, tetaplah mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bisabri wassalah, ya, tetap bersabar dan tetap mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Teman-teman yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu dengan kesempatan yang Allah berikan ini kita harus lebih banyak di rumah. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang rugi. Kita habiskan waktu kita dengan berfacebook ria, mungkin membuat status ini, membuat status itu, mengeluh ini, mengeluh itu di media sosial. Tetapi kita melupakan ada hal-hal yang sangat bisa menguntungkan diri kita. Misalnya saling bertilawah, bertadarus Al-Quran di rumah, menghafal hadis dan lain sebagainya. Jangan sampai pendapatan kita dalam hal dunia berkurang, tetapi pendapatan kita dalam hal akhirat pun tidak banyak. Maka boleh jadi pendapatan kita dalam hal dunia berkurang, tetapi pendapatan dalam hal akhirat kita perbanyak. Tadarus kita tingkatkan, zikir kita kepada Allah kita tingkatkan, tahajud kita tingkatkan, berinteraksi dengan anak kita tingkatkan, berinteraksi dengan istri kita tingkatkan, berbuat baik kepada tetangga kita tingkatkan. Insya Allah ketika musibah ini berlalu, kita akan semakin meningkat derajat keimanannya, derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah meninggikan derajat Yusuf setelah ia menguji Yusuf dengan berbagai macam ujian. Tetap optimis, tetap semangat, dan jangan lupa berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.